Oke, ya. Selamat pagi semuanya, salam hebat luar biasa. Saya ulangi sedikit ya. Jadi cash flow kuadran atau kita sebut aliran dana itu satu bagan yang ditemukan oleh seorang pakar ekonomi dunia yang bernama Bapak Robert T. Kiyosaki. Beliau keturunan Jepang Amerika yang mempelajari sangat banyak tentang ilmu ekonomi, keuangan, dan gimana aliran dana dunia ini bergulir. Nah, beliau memberikan satu rumusan, ini namanya kuadran, ya. Kuadran ini dibagi dua, yang sini itu kuadran kiri, yang sana ini kuadran kanan. Oke ya. Nah, kalau Anda jelasin ke orang pakai bagan ini simple banget nih. Kuadran ini apa? Isinya, isinya adalah ada huruf E, S, BI. Makanya sering disebut kuadran ESBI. Ya, apa maksudnya? Kita akan coba bedah satu-satu. Ya, dan ini pengertian yang dalam. Kalau Anda bisa bagiin ini, orang yang ketemu dengan Anda, mereka akan, wah, saya harus menjalankan bisnis network marketing. Nah, ini jawabannya nih teman-teman. Aliran dana kita seluruh dunia hanya dibagi empat. Uang kita, cara dapat hasil itu cuma dibagi empat saja. Itu yaitu dengan menjadi seorang yaitu employee, employee, karyawan. Oke ya, employee itu karyawan atau pegawai. Saya kadang-kadang merasa ini kayak hidup saya, teman-teman. Karena saya pernah jadi karyawan selama 12 tahun. Nah, apa yang didapat seorang karyawan atau untung ruginya atau karyawan ini dia mendapatkan apa? Jelas karena ini cash flow, aliran dana, dia dapat duit, dapat gaji setiap bulannya. Ya, dengan bekerja ikut orang menjadi seorang karyawan, dia akan mendapatkan sebesar UMR yang ada di kota tersebut. Nah, inilah yang namanya cara pasti mendapatkan penghasilan yang pertama, yaitu menjadi seorang karyawan, employee. Waktu, pikiran, tenaga, kemampuan gitu diberikan ke perusahaan. Ini bukan usahanya dia, karena dia tidak punya usaha dan dia membantu menjadi karyawan di usahanya orang lain. Ya, nah. Ini kalimatnya nih teman-teman, setinggi-tingginya jabatan atau sebesar-besarnya gaji satu saat karena memang bukan miliknya dia, maka akan berhenti. Bisa berhentinya itu karena dipecat atau mengundurkan diri. Oke ya, itu ada batasan usia mungkin, ada kesalahan yang dilakukan mungkin, atau ada hal-hal lain. Pokoknya karena bukan usahanya dia, dia akan putus kontrak, putus kerjasama. Nah, ini karyawan. Sangat banyak orang-orang yang masih bekerja dan mendapatkan penghasilan dengan menjadi seorang karyawan. Ya, kita kalau lihat dibuka lowongan kerja itu ribuan orang yang segera akan mendaftar ya karena memang kenapa kok kita lihat bangsa ini masih bisa disebut bangsa yang belum maju, masih dalam tahap mau berkembang. Bangsa yang maju, bangsa yang besar dari sisi ekonomi ya kuat itu kalau ini kalau nggak salah ya 3% penduduknya sebagai wirausaha atau pengusaha. Indonesia baru 1,0 sekian teman-teman. Ya itu bukan salahnya dari orang-orang atau teman-teman yang cari kerja karena memang mereka punya pemahaman selesai sekolah. Pertanyaannya, mau ngapain? Cari kerja, cari kerja, cari kerja. Sedikit sekali yang menjawab, saya mau buka usaha. Rata-rata memang cari kerja. Dan sekolah di Indonesia itu juga mengarahkannya untuk jadi karyawan. Sekolah manajemen, sekolah akuntansi, sekolah apa ini ilmu-ilmu yang membuat mereka itu akhirnya cari kerja sesuai dengan ilmu kebidangan mereka. Oke ya. Nah, tapi ini memang cara untuk mendapatkan duit atau cash flow tadi. Kuadran kiri yaitu employee. Yang kedua ada namanya self employee, self employee yaitu pekerja mandiri atau kita sebut mereka adalah pemilik bisnis kecil, small business. Nah, small business ini atau pekerja mandiri daripada saya kerja ikut orang, daripada saya nyukur di salonnya orang, mendingan saya buka salon sendiri. Daripada saya jadi pegawai jaga toko, mendingan saya buka konter handphone atau pulsa.
Itu itu pekerja mandiri teman-teman. Daripada saya ikut di restorannya orang, ya udah saya buka angkringan, buka nasi goreng, buka jajanan, gorengan dan sebagainya. Itu pekerja mandiri. Nah, Pak Robert ini karena beliau melihat sangat banyak banyak sisi ya. Salah satunya yang beliau keluarkan adalah S ini bisa disebut slave atau budak. Ya, ini agak kasar dikit ya, mohon maaf ya, tapi saya cuplek aja kalimatnya dia. Slave. Kenapa? Karena self-employed ini adalah satu-satunya orang yang pinter, yang jago, yang mahir di usaha tersebut. Dan ini bahayanya, kalau dia tidak ada di usaha tersebut, tidak terlibat di dalamnya, maka usaha tersebut tidak jalan. Lagi-lagi kayak yang saya alami, teman-teman. Waktu saya buka baby shop, itu saya harus ada di sana. Gitu. Waktu saya buka baby shop di hari Minggu, saya nggak bisa kemana-mana. Saya harus ada di sana. Karena kalau ada orang datang, saya pinginnya orang itu beli banyak. Makanya pendekatan, makanya nawarin. Saya ada karyawan, tapi namanya karyawan, mereka bukan pemilik kan. Jadi ya kalaupun ada yang beli, nggak ada yang beli, pokoknya saya dapat gaji. Gitu teman-teman. Nah ini jadi masalah. Apalagi yang ada warung kuliner atau makanan ya ini juga lebih berbahaya lagi. Misalnya Anda buka depot masakan enak gitu, Anda yang masak enak, atau mungkin cukur ya potong rambut gitu, atau mungkin make up lah gitu. Semua yang berhubungan dengan jasa biasanya atau mungkin produk yang kalau nggak ada Anda nggak bisa berkembang, ini namanya self-employed teman-teman atau small business. Jadi tergantung dengan adanya Anda maka bisnisnya bisa jalan. Kalau nggak ada Anda bisnisnya berhenti. Nah ini yang mengerikan makanya sampai Robert disebut slave atau budak. Nah Bapak Ibu teman-teman ini kuadran kiri yang Pak Robert bilang banyak orang jadi karyawan. Banyak orang juga buka usaha tapi kecil-kecilan yang tergantung banget dengan mereka. Mungkin secara uang lebih banyak S ini, ya karena kalau E itu kan tergantung UMR, ya toh. Tapi kalau S itu tergantung effort. Mau saya buka 24 jam ya berarti hasilnya lebih gede. Mau saya kerja keras gitu hasilnya lebih gede. Uang lebih banyak, tapi kadang waktu itu yang jadi masalah untuk orang-orang yang ada di S ini. Makanya saya kenapa tutup baby shopnya. Ya minggu nggak bisa dolan, nggak bisa kemana-mana karena jaga toko gitu. Kalau Anda buka masakan, kalau Anda yang masak enak. Kalau digantikan orang lain nggak enak, ya masakan Anda jadinya tergantung dengan Anda. Itu cukup jelas ya teman-teman ya. Ini kuadran kiri. Sekarang kuadran kanan. Pak Robert bilang, kamu itu nggak butuh ganti pekerjaan, kamu itu butuh ganti kuadran. Nah, sekarang kuadran kanan dimulai dari huruf B. Ketiga, B adalah business owner. Business owner atau pemilik bisnis disebut juga big business. Kalau ini small, ini big, ini kecil, ini gede. Nah, kita lihat loh, sama-sama punya bisnis loh, sama-sama punya usaha loh. Ini juga punya bisnis walaupun counter handphone, ini juga bisnis walaupun angkringan, tetap bisnis. Tapi kok di sini disebut bisnis, tapi kok ini self employee. Nah, Pak Robert bilang, pembeda utama antara B dan S, business owner dan self-employed adalah kalau Anda tinggalkan bisnis Anda 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun, kira-kira bisnisnya ambruk, stabil, atau meningkat. Nah, itu yang membedakan. Kalau Anda punya bisnis, Anda tinggal dan ambruk, berarti Anda self-employed karena tergantung Anda. Tapi kalau Anda punya bisnis, bahkan Anda tinggal tapi tetap jalan, ini bisa jadi Anda business owner. Contohnya apa? Anda punya pabrik. Pabrik dengan mungkin di atas 500 pegawai, 500 orang, pasti sudah bikin sistem yaitu biar tetap berjalan. Anda lihat ada franchise, ya franchise. Itu pemiliknya contohnya ya yang sering saya bilang ya, franchise Alfamaret, Indomaret itu dia ownernya nggak pernah ada di sana. Anda pernah lihat ownernya itu ngangkati galon, bukai pintu, nyusui gitu nggak pernah kan? Tapi tetap jalan karena kata kuncinya di sini. Sistem. Oke, kata kuncinya di sistem. Business owner tersebut
membangun sistem sehingga sistem itu menggantikan dia untuk menjalankan bisnis. Oke ya, saya lanjutin dulu. Nah, ini seru nih. I adalah empat, investor. Pernah lihat nggak orang kaya kemarin habis beli rumah, sekarang dia beli mobil. Habis beli rumah dan mobil, beli ruko. Habis beli ruko, beli lagi tanah yang dibuat untuk kos-kosan. Wah, jadi kaya tambah kaya. Karena orang itu bisa menginvestasikan keuntungan keuangannya untuk hal yang lebih menguntungkan lagi. Ya, ini kadang-kadang disebut ternak duit. Jadi, dapat duit dari keuntungan, tidak dipakai untuk konsumtif, tapi dimasukkan ke misalnya beli emas atau beli tanah atau buka kos-kosan. Jadi uang yang didapat dari usaha pertamanya itu menghasilkan uang, tapi dia dapat keuntungan lagi dari usaha kedua, dari investasinya di kos-kosan misalnya. Lalu dia beli armada bis misalnya, atau dia beli mesin yang disewakan, bengkel dan sebagainya, menghasilkan uang lebih banyak lagi teman-teman. Itu namanya investor. Oke ya, sampai di sini cukup jelas untuk bagan ESBI. Kalau cukup jelas, mari kita lihat apa yang jadi pesan di area ini. Bapak, Ibu, teman-teman, Anda dan saya sebagai seorang pelaku, pengusaha, pebisnis network marketing, pebisnis MLM, Anda dan saya semestinya ada di kuadran kanan. Dan Anda dan saya adalah seorang business owner. Oke ya, Anda dan saya seorang business owner. Yuk, saya pengen tahu Anda masih konsen nggak? Silahkan ketik di kolom komen business owner. Yuk, ketik di kolom komen business owner. Wih, ada Mbak Triku Salawati dari Semarang. Selamat siang, Mbak Triku Salawati. Keprigi kabari. Bagus, Pak Dani. Sehat? Sehat ya, puji Tuhan. Sehat, Pak Dani. Tuhan. Kapan gie ketemu gie lah. Sasi ngarep ya. Kapan? Ya, Oke. nanti kita mulai lagi. Gie. Oke. Nah, ketik ya business owner, business owner, business owner. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, ini peran Anda. Ini adalah identitas Anda sebagai pemilik bisnis. Anda memiliki bisnis ini, ya. Oleh Keke Anda tidak dijadikan karyawan. Oleh Keke Indonesia Anda tidak dijadikan pegawai. Itu kenapa kita nggak dapat gaji. Kalau gaji itu UMR terbatas. Tapi tadi sudah ditulis, sudah dijawab sama Bu Agustina, penghasilan tidak terbatas. Business owner ini bakal punya penghasilan memang tidak terbatas. Makanya dia nggak mau jadi karyawan. Dia nggak mau jadi self-employee, maunya jadi business owner agar penghasilannya tidak terbatas. Nah, sekarang bisnis network marketing kita pilih ini karena sifatnya, karena prinsipnya kita adalah business owner. Oke ya, jadi ini harus jadi satu pengertian. Anda ini seorang business owner. Apa ciri utama kalau Anda dan saya adalah seorang business owner? Kita membangun sistem. Oke, masih ingat kalau kita di presentasi itu, saya ambil contoh Mbak Tri Kusalawati, ya, karena udah lama sekali nggak ketemu, jadi saya jadiin contoh. Mbak Tri Kusalawati ketika menjalankan bisnis ini diajari jual 5 juta, cari 5 orang. Setelah bisa jualan, Mbak Tri akan dapat PV. Lalu cari 5 orang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Diajari hal yang sama, jualan dan cari orang. Ini sistem, teman-teman. Sistem itu harus seragam. Ya, saya ulangi, sistem itu harus seragam. Makanya biasanya saya sama Bu Tuti kok ngomongnya kok podo ya. Ya karena sistem itu seragam. Anda lihat kalau ke SPBU semuanya akan sama. Sapa, senyum dan apa gitu lupa satunya. 3S gitulah ya. Itu kalau masuk ke Indomaret selamat pagi, selamat berbelanja. Nanti mau bayar, setelah bayar mau tambah
ininya apanya promonya gitu. Itu sudah sistem teman-teman ya. Dan itu yang membuat akhirnya karena sistem bisa dikerjakan banyak orang. Nah, kita lihat di sini. Ketika Mbak Tri bisa ngajari 5 orang ini pinter kayak Mbak Tri, akhirnya orang-orang ini jadi orang-orang yang bisa jualan dan bisa cari orang. Bisa jualan, cari orang. Yang akhirnya dengan apa yang diajarkan, mereka juga bisa ngajari orang berikutnya, jualan dan cari orang. Makanya ketika kita pinter jualan dan ada orang-orang yang pinter jualan, sistem sedang terbangun. Yang satu saat ketika mereka udah pinter, 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 mereka menghasilkan uang yang cukup, maka nggak usah perlu Mbak Tri untuk turun ke sana, terus dampingi, terus ngajari. Karena mereka sudah pinter. Dari mana bisa pinter? Karena sistem. Oke ya, nah sistem ini adalah yang paling kita lihat sistem pertemuan. Makanya jangan skip, jangan hindari, yuk rajin pertemuan. Karena di pertemuan-pertemuan itu biasanya sistem jalan, teman-teman. Kalau banyak orang dari tim Anda yang ikuti pertemuan, akhirnya mereka mudeng, akhirnya mereka paham, Anda akan jadi lebih enak. Yang Anda bisa dapat adalah satu saat ketika Mbak Tri sudah punya 1, 2, 3, 4, 5 orang manajer, Mbak Tri sudah nggak terlalu akan ngajarin mereka karena manajer itu biasa udah bisa jualan, bisa cari orang, bisa mentoring, bisa buka pasar baru, bisa online dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga ini loh teman-teman, business owner ini itu adalah orang yang bisnisnya tidak tergantung dengan dia. Itu yang penting. Secara waktu, dia juga bisa mengalami namanya kebebasan waktu. Itu kenapa kita tidak ada di self-employee. Karena kalau self-employee, semuanya yang ngerjakan Mbak Tri. Sehingga akan tergantung sama Mbak Tri. Nah, karena Mbak Tri ngajarin 5 orang ini, jadinya mereka pinter. Jadinya mereka paham, mereka bisa menjalankan bisnis ini. Kalau mereka menjalankan bisnis ini, maka Mbak Tri bisa menikmati namanya bebas waktu. Nah, punya 5 orang manajer, tambahan uangnya 10 juta. Ini yang dicari, ini yang dikejar semua orang. Kalau menjalankan bisnis, pasti pinginnya bebas waktu, bebas finansial. Bener nggak? Gara-gara nggak paham tentang hal ini, akhirnya sembarangan. Wis tak golek kerjaan wae. Wis tak buka usaha wae, walaupun kecil-kecilan. Udah saya cari kerja saja, saya cari buka bisnis kecil-kecilan aja nggak apa-apa. Akhirnya kadang waktu dan uang nggak bisa didapat secara lengkap. Anda bisa lihat Bu Tuti, kemarin dari bepergian 4 hari ke Kuala Lumpur, kapan hari dolan tiap tahun ke luar negeri gitu dan bisnisnya tetap jalan, uangnya tetap banyak teman-teman. Ya karena sudah paham saya ini bisnis network marketing, saya ini bisnis owner. Jadi fokusnya di mana kalau kita ngomong bisnis owner atau bisnis network marketing? Nah, nggak boleh enggak. Mari kita sama-sama nguatin sistem. Dan sistem itu lebih banyak kita temukan di pertemuan, jadi rajin untuk ikut pertemuan. Oke, ini tahap pertama ya teman-teman. Ini poin pertama, kenapa kita kok ada di bisnis network marketing? Karena kita ini membangun sistem. Karena kita ini bukan karyawan, bukan pekerja mandiri, tapi kita adalah business owner. Satu saat teman-teman, ini stepnya jadi bagus nih. Satu saat Anda melihat bisnis owner Anda sudah menghasilkan 10 juta rupiah per bulan, sudah sangat kuat. Anda naikin lagi jadi 20, 30 juta misalnya ya. Kalau sudah stabil 30 jutanya, Anda mulai lari ke sini, investasi. Bu Sherly sekarang portofolio saham, emas, gitu. Ini bukan lagi ria ya, gitu. Tapi memang nanti setelah Anda ngerasain 10 juta, eh, dapat lebih gitu itu nanti ada wong kita kan kalau ngomong pendapatan 5 juta misalnya ya pendapatan 5 juta rupiah habis sebulan mestinya kalau 10 juta kan masih ada sisanya kalau 30 juta kan masih ada sisanya juga nah sisanya ini kita masukkan ke investasi sehingga dari investasi itu bisa menghasilkan uang lagi oke ya sampai sini cukup jelas teman-teman Anda mesti yakin Anda mesti percaya Anda mesti paham hal ini kalau Anda adalah seorang business owner.
Sampai di sini kira-kira ada yang mau nanggepin nggak? Mulai paham nggak kalau Anda ini business owner? Jadi Anda punya usaha, Anda punya bisnis ini nggak kaleng-kaleng, teman-teman. Ya, kenapa saya sangat menseriusi? Kenapa Bu Tutinah menseriusi? Anda bisa lihat investasinya Bu Tuti sudah jadi banyak banget nih. Ya udah rumah, udah tanah gitu. Itu sesuatu yang kalau Anda jadi employee, karyawan, terus terang agak berat. Saya 12 tahun ya jadi karyawan dan boleh dibilang ya bisa 4-5 kali yang saya dapat setelah saya pindah kuadran, bukan pindah kerjaan loh. Makanya Pak Robert bilang, Anda tuh nggak butuh kerjaan, Anda nggak butuh pindah kerja, Anda nggak butuh pindah usaha, Anda butuh pindah kuadran. Nah, kita ada di kuadran yang benar namanya business owner. Jadi kalau ada orang yang tanya, kenapa selalu menjalankan business network marketing? Kamu lagi bangun sistem, kamu akan dijadikan sebagai business owner. Gitu. Wah, apa itu business owner? Anda buka. Ini bagannya ESBI. Oke? Sampai sini cukup jelas ya. Kalau cukup jelas bisa ketik jelas. Oke. Kuncinya untuk bangun bisnis harus di sistem. Yes, nggak ada jalan lain teman-teman. Kalau mau bangun bisnis harus di sistem. Karena kalau nggak di sistem berarti Anda sedang memilih untuk membangun bisnis ini sendirian. Ya, dan sistem itu pasti bicara keseragaman. Nek seragam berarti kan bukan seorang diri. Seragam itu ya ke banyak orang. Salam kita sama seragam. Salam hebat luar biasa. Cara kerja kita sama seragam. Jual 5 juta, cari 5 orang. Nah, itu sebenarnya kalau Anda lihat dari luar ya, itu ada sistem yang dibangun oleh contohnya BCA. Nah, ini bagus nih. BCA itu bangun sistem. Ownernya BCA bisa jadi sangat-sangat kaya karena dia bangun sistem. Salah satunya sistem ATM. Dulu sebelum ada ATM, kita kalau mau setor, mau tarik, mau urusan bank, datang ke teller untuk kita narik tunai atau mungkin kita setor. Ya toh, dibatasi waktu, sore udah nggak bisa, terus nanti antri dan sebagainya. Begitu ada ATM, itu BCA hemat sangat banyak gitu dan bahkan udah nggak perlu karyawan lagi untuk jaga. Nah, sistem itu seperti itu, teman-teman, seragam. Saya di Surabaya pencet 1 juta, keluar 1 juta saya tarik tunai. Saya ke Wonosobo pencet 1 juta, pengennya keluar 1,5 juta. Tapi namanya sistem, ya akhirnya tetap munculnya 1 juta rupiah. Oke ya, dan sistem itu memang Anda akan lebih banyak temui ketika ada di pertemuan, karena kita membagikannya di pertemuan itu. Oke ya, jelas, jelas, jelas. Oke, jelas Pak Sindes. Oke, cukup jelas ya. Jadi ini poin yang Anda mesti pahami agar nanti ketika ada orang yang bahas konsep bisnis, Anda bisa kasih jawaban itu. Oke, saya akan lanjut ke yang kedua. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, yang kedua mungkin Anda akan ketemu dengan orang yang kalau ini konsep ya, orang yang mungkin dia berpikir dari sisi data atau mungkin dia senang hitung-hitungan atau sesuatu ilustrasi yang saya pengen pengen jelasnya gimana tuh bisnis network marketing ini. Nah, yang kedua nih hitungannya nih teman-teman. Ini ada perhitungan yang cukup cukup bagus ya. 1 kali 1.000. Hasilnya berapa teman-teman? 1 kali 1.000 hasilnya berapa? 1 kali 1.000 hasilnya berapa? Yang jago matematika bisa dijawab. 1 kali 1.000 hasilnya 1.000. Wah, memang Mbak Tri ini jago matematika ya. 1 kali 1.000 hasilnya 1.000, betul. Sekarang 1.000 dikali 1 hasilnya berapa? Kalau saya balik 1 kali 1.000 hasilnya 1.000. Kalau 1.000 dikali 1 hasilnya berapa? Bisa dijawab? Wah, Mbak Tri juga. Sama ya 1.000 ya.
Satu kali 1.000 hasilnya adalah 1.000 juga. 1.000 kali satu hasilnya juga 1.000. Nah, teman-teman, Anda lihat angka depan ya. Lihat angka depan yang ada di slide. Angka depan berarti angka satu, angka depan berarti angka 1.000. Nomor satu, nomor dua. Nah, di nomor satu, angka depannya satu, di nomor dua, angka depannya 1.000. Kalau kita anggap angka depan itu adalah orang, ya. Kalau angka depan ini adalah orang, lalu angka keduanya 1.000 dan angka satu ini adalah aktivitas, ya, aktivitas. Jadi angka depan mewakili orang, angka belakang mewakili aktivitas. Yuk kita aplikasikan kenapa kita ada di bisnis network marketing. Kalau kita ngomong angka satu adalah orang dan angka 1.000 adalah aktivitas, anggap saja satu orang misalnya laki-laki namanya Mbak Tri. Satu orang yang namanya Mbak Tri bisa melakukan 1.000 aktivitas. Nah, 1.000 aktivitas ini membuat hasil 1.000. Oke, nah ini angkanya munculnya ini. Kalau misalnya Mbak Tripas nggak bisa beraktivitas, nggak bisa kerja, anggapan aktivitas itu kerja, berarti Mbak Tri tidak bisa menghasilkan. Ya, ini endul dikali endul, hasilnya adalah endul. Benar ya? Kalau Anda ibaratkan di sebuah pekerjaan, Anda bekerja borongan. Satu hari kamu bisa menghasilkan 1.000, kamu dibayar 1.000. Satu hari itu kamu nggak bisa menghasilkan. Artinya kamu juga nggak dapat bayaran. Nol, teman-teman. Nah, ini bedanya di network marketing. Banyak orang. Makanya kenapa kita terus nawari, terus promosi, terus rekrut, terus sponsoring, terus promo. Karena kita tahu kita perlu banyak orang. 1.000 orang, aktivitasnya satu. Contoh aktivitasnya apa? 1.000 orang Anda tawari untuk mereka pakai pembalut. 1 bulan hanya 1 pack. Anggap saja nih 1 bulan 1 pack. 1.000 orang yang pakai. Kalau di nomor satu ini, misalnya bulan depan Mbak Tri nggak bisa kerja, berarti Mbak Tri nggak ada hasil, nggak ada activity, berarti Mbak Tri hasilnya nol, ya. Tapi misalnya Anda sudah tawari 1.000 orang, mereka hanya diminta untuk beli satu produk. Eh, bulan depan yang beli lagi, yang ambil lagi nggak 1.000 orang, cuma 500. Cuma 500 orang. Yang lain ngomong, waduh mahal mas, waduh saya nggak butuh, waduh saya ternyata nggak ada sakitnya, waduh saya ternyata nggak boleh, bla 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 bla. Yang nggak beli 500. Jadi yang ambil cuma 500. 500 dikali satu, masih ada hasilnya nggak? Nggak 1.000 memang, tapi hasilnya 500. Nah, kalau yang atas ini hasilnya nol, kalau yang bawah hasilnya 500. Kenapa? Karena orangnya banyak. Coba Anda bisa bayangin kalau kita punya hitungan yang ketiga, yaitu 1.000 dikali 1.000. Waduh, hasilnya luar biasa. Hasilnya berapa ini? Cirolu, Cirolu, 1 juta. Nah, teman-teman, orangnya sudah banyak, mereka juga belanjanya, kulaannya juga banyak. Hasilnya jadi luar biasa. Nah, ini alasan kenapa kita menjalankan bisnis network marketing. Kalau tadi ada yang jawab nggak kerja sendiri, kerja tim, ya ini penjabarannya di sini. Anda punya banyak orang, Anda bisa menghasilkan sangat banyak uang. Ya, karena tidak ada habisnya. Kalau Anda sendirian, ketika Anda tergantung bisnisnya, usahanya dengan Anda dan Anda tidak bisa mengerjakannya, ya hasilnya nol. Gitu ya, teman-teman ya. Ini konsep jaringan. Nah, saya akan coba tunjukin ke Anda. Sekarang ini kita ngomong contoh yang lain. Kalau tadi kan BCA sistem ya. Sekarang kalau misalnya provider.
provider Telkomsel atau apa gitu loh teman-teman. Telkomsel ini punya punya pengguna sekarang ya 48 juta orang di Indonesia nih, anggapan 48 juta orang pengguna Telkomsel. Nah, satu hari, satu hari, satu orang hanya disuruh satu kali SMS saja. Dulu saya nggak pernah bisa membayangkan SMS sekali kok bisa gratis berkali-kali. Itu apa nggak rugi ya provider itu ya? Ternyata ini hitungannya. SMS itu kan mungkin cuma 250 perak ya teman-teman ya. 250 rupiah bukan K. Ya coba kita saya coba hitung ya. 48 juta 48 juta kali 250 rupiah. Wih, ini dari satu orang satu hari disuruh SMS dan masih dikasih gratis dia dapat 12 miliar teman-teman. 12 M satu hari. Ya, anggap aja nggak 48 juta yang SMS. Separuhnya, separuhnya 14 juta orang yang SMS. Nggak ada, nggak ada, nggak semuanya. Berarti ini dapatnya bukan 12 miliar, tapi berapa? 6 miliar. Ya toh, 6 miliar. Kalau sebulan kali 30 berarti 6 kali 3 180 M. Waduh, teman-teman, ini konsep jaringan. Kenapa kok yang penting banyak orangnya? Aktivitasnya kecil nggak apa-apa. Jadi Anda tawari satu kampung, Anda tawari satu komunitas, Anda tawari satu apa ini follower gitu. Anda tawari orang-orang yang Anda kenal, mereka mungkin hanya minum kopi. Tapi kalau 100 orang yang minum kopi, untungnya kopi berapa? Anggapan 10.000. 10.000 kali 100. Kan udah lumayan teman-teman. Kalau mereka cuma minum kopi. Itu kalau ada yang akhirnya satu keluarga, ya minum SGF, pakai nates, bedaknya dari Keke, terus odolnya jelas dari Keke, gitu. Terus mereka juga sabun dari Keke, semuanya itu akan menjadi angkanya 1.000 kali 1.000. Oke? Nah, dari sini teman-teman, Anda bisa lihat ada dua poin besar yang Anda bisa masukkan ke pengertian Anda. Ternyata bisnis saya ini bisnis yang luar biasa. Satu, Anda adalah business owner. Ya, Anda pemilik bisnis. Yang satu saat ketika Anda jalankan terus dengan sistemnya, Anda bisa bebas waktu dan bebas finansial. Saya butuh ngincernya fokusnya tujuannya ke arah sana. Itu. Saya berharap Anda juga ke arah sana, ya, agar Anda juga nanti bisa bebas waktu dan finansial. Bangun sistem, jangan bolong pertemuan. Ya, bangun sistem, jangan bolong pertemuan bareng-bareng. Yang kedua, Anda udah lihat, kenapa kok kita tawari terus, kenapa kok kita tambah orang terus, rekrut terus, dan sebagainya, dan sebagainya. Karena kita tahu 1.000 dikali satu sama dengan 1.000, satu dikali 1.000 sama dengan 1.000 juga. Nah, Anda udah tahu bedanya. Nah, itu mungkin Anda bisa sampaikan ke orang-orang yang mereka pikirannya nggak sampai ke sana. Itu sehingga dengan melihat angka tersebut, mereka jadi paham, oh iya, saya kalau kerja sendiri membuat orang itu harus beli banyak gitu. Tapi pas saya nggak bisa kerja, akhirnya orang itu mau beli berapapun karena saya nggak kerja, nggak ada, nggak buka toko ya nggak bisa beli. Tapi kalau saya punya banyak orang itu dan yang beli itu separuh dari yang saya ajak, tetap aja ada hasilnya. Gitu ya. Jadi ini poin pertama yaitu why MLM. Kenapa ada di bisnis MLM? Nah, sekarang yang kedua adalah YKK Indonesia. Nah, kalau YKK Indonesia, saya rasa kalau Anda cukup rajin ngikutin pertemuan kita, Anda udah paham juga. Kenapa kok harus ikut bisnis KK Indonesia? Why Kakak Indonesia? Kan bisnis MLM banyak, tapi kenapa kok harus Kakak Indonesia? Ada 4 pilar yang harus Anda pahami, dan ini jadi pegangan ya teman-teman ya. Yang pertama, perusahaan dan pemimpin. Percayalah, Anda dan saya harus beres di sisi ini. Kita mau kerjasama, mau bermitra. Harus bekerja sama bermitra dengan perusahaan, dengan orang, instansi, institusi yang beres. Perusahaan Kek Indonesia legalitas lengkap. Pernah jadi salah satu dari Badan Kehormatan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia.
26 tahun di Indonesia. Sudah punya 100 lebih titik distribusi di seluruh Indonesia. Dan dia sedang mencanangkan go public, yaitu akan jadi perusahaan yang masuk ke bursa saham, yang artinya dimiliki oleh semua orang, bukan satu orang saja. Ya, jadi perusahaan ini perusahaan yang sangat kuat legalitasnya, surat izinnya, eh, Balai POM untuk produknya, lalu untuk MUI, halal ya, untuk semuanya juga lengkap. Dan kita lihat pemimpin. Penting teman-teman, ownernya itu Mr. Ho, Pak Datuk Dr. Andrew Ho. Karena kalau perusahaan itu ibarat kapal, maka pemimpin itu ibarat nahkoda. Mau dibawa kemana kapal yang gede ini, tergantung nahkodanya kan. Kalau nahkodanya keliru, ngawur, ya perusahaan itu segede apapun, sebagus apapun kapal pesiarnya, perusahaannya kandas juga. Nah, jadi perusahaan dan pemimpin itu jadi satu poin penting kenapa kita menjalankan bisnis network marketing PT KK Indonesia Group. Ya, ini poin satu, perusahaan dan pemimpin. Yang kedua adalah produk. Oke, kita pilih produk, nggak boleh sembarangan. Repeat order, keuntungannya mantep, bermanfaat, unik, berkualitas ya. Itu jadi hal yang penting. Ya, kenapa saya betah banget itu jalanin bisnis ini? Karena produk-produknya bagus, dibutuhkan, bermanfaat, harganya bersaing, keuntungannya juga gede teman-teman. Kita nggak munafik lah ya, kita cari uang juga toh. Itu. Nah, ini produk mendukung untuk kita bisa menjalankan bisnis ini. Nah, ini tambahan yang pengalaman ya. Ada satu kawan di Wonosobo, kalau jelasin itu nggak sepinter Bu Tuti, nggak sepinter saya. Karena dari agak pelosok, jadi ngomongnya itu nggak terlalu fasih gitu loh teman-teman. Dia nawari SGF itu, waktu itu cuman ini sayur-sayuran, godong-godongan gitu loh teman-teman. Tapi orang banyak yang beli gitu, karena SGF ternyata setelah dipakai minimal, setelah minum ya biasanya ya minimal orang itu jadi BAB-nya lancar. Itu sehingga orang itu jadi, wah bagus ini itu. Nah tes misalnya nggak bisa jelasin jelimet, detail kayak Bu Tuti gitu, tapi begitu orang pakai, wih tipis, nggak bocor. Wah, saya juga kerasa nyaman. Nah, itu produk yang unik berkualitas membantu kita ngomong, teman-teman. Sehingga kalaupun kita nggak pinter ngomong, nggak apa-apa. Karena banyak orang yang cuman pinter ngomong tok dan nggak ada hasilnya. Ngomong terus, ngomong terus, ngomong terus, malah nggak ada hasilnya. Ya, produk membantu kita untuk bisa presentasi ceritanya. Ya, yang ketiga, ini 4 poin penting nih ya. Yang ketiga adalah pelatihan. Ini juga sangat-sangat menentukan. Kerja di satu tempat, diterima di sebuah tempat, tapi didiemin. Nggak diajari, nggak dilatih. Ya mana bisa menjalankan bisnis ini. Mana bisa menjalankan pekerjaan tersebut. Kita punya pelatihan pendampingan untuk cara kerja. Ya, jadi sekali lagi jangan di skip cara kerjanya, pertemuannya, kelas-kelasnya, karena itu akan membantu kita untuk jadi terlatih. Namanya aja pelatihan. Kalau Anda jadi terlatih, Anda ketemu dengan siapapun, calon konsumen, member baru, orang-orang yang belum paham network marketing, orang-orang yang mau tahu kesehatan dan sebagainya, Anda terlatih untuk bisa menjelaskan. Ya, Anda tinggal tunggu waktu, closing, closing, closing. Oke, pelatihan bersama SPXZ nih. Oke ya. Nah, yang keempat yang terakhir, pembayaran bonus. Ini penting banget di adil dan transparan. Adil, siapa kerja keras dia dapat hasil. Belum tentu orang yang jadi upline itu pasti uangnya lebih gede dari downline. Itu. Dan saya harus ngomong hal ini secara jelas karena di luaran orang bilang, wah kalau saya bisnis network marketing nanti yang atas ongkang-ongkang saya kerja keras, mereka dapat duit. Nah, ternyata di sini enggak, teman-teman. Ternyata di sini enggak, karena adil. Itu siapa yang kerja keras, siapa yang sesuai bisnis plan, dia yang dapat hasilnya yang lebih gede memang. Ya, makanya waktu Bu Tutinah jadi diamond, waktu Bu Tutinah jadi crown, waktu Bu Naufi jadi crown, saya masih director. Kalau ngomong jenjang atau peringkat, saya masih di bawahnya Bu Tuti. Padahal saya apply-nya Bu Tuti. Jadi ini bukan sistem piramida yang atas selalu dapat hasil lebih gede, enggak teman-teman. Nah adil, siapa yang serius, yang sungguh-sungguh dapat hasil yang lebih gede. Transparan, nah Anda dapat statement bonus kan, omsetnya berapa, rekrut berapa, ada
bonus lain-lain yang Anda bisa lihat di sana dan oh ya ini dari sini transparan teman-teman. Oke. Nah, ini adalah empat hal yang Anda bisa pahamin dari pagi hari ini. Kenapa Anda menjalankan bisnis network marketing kok milihnya KK Indonesia, bukan yang lainnya. Oke ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, ini apa yang bisa saya bagiin. Saya berharap jadi satu pemahaman, jadi satu pengertian yang menguatkan gitu dan Anda perlu hidupi gitu untuk Anda yakin bahwa Anda sedang membangun bisnis di kuadran yang tepat. Anda sedang membangun bisnis di arah yang tepat, bebas waktu dan finansial. Kita nggak bisa kerja terus-menerus sendirian. Kita juga butuh uang yang cukup banyak dan bisnis ini memberikan kita arah ke arah sana. Kalau kita serius dalam menjalankan, dalam membangun sistem. Ketik dulu di kolom komen sebelum kita akhiri sistem, teman-teman. Sistem, sistem. Oke. Kalau mau bisa jalankan di mana saja ya harus sistem. Kalau mau punya penghasilan tidak terbatas ya harus sistem. Kalau mau bisa buka cabang di mana-mana harus sistem. Kalau pengen punya tim yang banyak harus sistem. Ya, kalau nggak sistem, Anda akan kerja sendirian terus dan Anda berarti bukan sedang mengarah ke business owner, tapi mengarah ke self employee. Nah, ini yang hati-hati ya, teman-teman ya, hati-hati ya. ESBI, E itu karyawan. Ada kadang-kadang. Ini Anda lihat cek diri sendiri ya, cek masing-masing ya. Kalau Anda menjalankan bisnis ini masih harus disuruh, Bu Tuti masih harus apa? Kasih tahu, ayo kerja, ayo presentasi gitu. Itu mungkin Anda masih pikirannya karyawan. Karyawan kan biasanya disuruh. Ya, kalau Anda senangnya jualan Anda pokoknya pinter sendiri, nggak mau ngajari, ya mungkin Anda masih self-employed. Oke ya. Berapa per bulan itu maksudnya apa, Bu? Oh, tutup poin, ada tutup poin. Tutup poin ada. Tutup poin itu, mungkin Bu Dian perlu ikut materi. Tutup poin itu menyenangkan. Tutup poin kalau secara PV namanya 100.000 poin. 100.000 poin itu pembelanjaan kira-kira 400 sampai 500 ribu. Nah, ini bisa didapat sarannya memang karena kita punya toko, kita punya usaha, punya produk, ya kita pakai beli produk untuk dipakai sekeluarga. Saya sih kalau pakai untuk pribadi ya, baik saya, anak, istri, orang tua, biasanya sebulan itu, apalagi ada Fitsol nih, Fitsol udah pasti 3. Jadi kira-kira antara 5 sampai 8 jutaan setiap bulannya. Kalau misalnya dipotong Fitsol, Anda minum SGF, minum kopi, sikat gigi pakai odol, pakai nates, terus Anda juga bedaan, ya pakai krim gitu. Itu kira-kira ya 800-900 ribu. Itu itu yang Anda belanjain untuk dipakai pribadi. Dan itu cukup untuk tutup poin. Ya, kalau misalnya ini nggak disarankan ya gitu. Kalau saya beli terus saya jual itu kan yang beli saya itu atas namanya saya. Jadi ada orang yang beli Fitsol misalnya. Itu tutup poinnya kan kita 100.000 poin. Tapi ada orang yang beli Fitsol, belinya atas nama saya. Fitsol itu PV-nya 500, ya itu udah termasuk tutup poin. Karena setiap bulan hanya perlu 100.000 poin. Dan ini yang menyenangkan teman-teman. Saya ketemu dengan banyak network marketing. Peringkat naik, tutup poinnya juga naik. Di KK, sejak saya join 2010 sampai hari ini mulai bonus beberapa ratus ribu sampai sekarang puji Tuhan itu termasuk keluar negeri tiap tahun itu tutup poinnya tetap 100.000 poin. Nah kita tanya Bu Tuti bener nggak tutup poinnya mulai Bu Tuti join 2011 ya 2010-11 itu sampai hari ini tetap 100.000 poin bener nggak Bu Tuti? Benar, Pak. Nggak harus belanja macam-macam ya Bu, naik peringkat nggak harus belanja macam-macam ya. Enggak, Nggak enggak, harus. Pak. Jadi Jadi tetap poin, tutup poin tetap 100.000. selalu 100.000 poin. Nah, ini yang kita kejar, teman-teman. Karena banyak di luaran yang kalau Anda ketemu dengan beberapa bisnis sejenis ini ya, masuk ke rumahnya, waduh, stoknya banyak banget nih. Waduh, ininya apanya rumahnya jadi kayak gudang gitu loh, karena harus tutup poin, harus beli produk dan sebagainya. 100.000 poin, kisarannya 400.000 rupiah, iya, sekitar segitu. Bu Dian kemarin kan ikut waktu penjelasan cash, ya toh. Nah itu takut numpuk, itu makanya kenapa kok kita
kita di network marketing ke Indonesia gitu karena kita beli 400.000 rupiah misalnya nih Bu, itu kepake semuanya. Pertama kepake semuanya, yang kedua kejual semuanya, odol bisa dijual, pembalut bisa dijual, SGF bisa dijual gitu. Semalam ikut produk knowledge nggak Bu Dian? SGF, Milkrom, odol, sama KK Level. Nah, ikut kan? Itu kalau kita ngomong satu produk aja ya, Bu ya. Satu produk aja misalnya Milkrom lah. Ibu fokus ke Milkrom atau ke Nates. Itu untuk dapat 100.000 poin, itu kecil banget sih. Ya tadi 500.000 rupiah yang Anda bisa jual ke orang. Kalau mereka beli Milkrom 1.350 satu box, berarti sebulan hanya jual satu misalnya, itu udah termasuk tutup poin. Ya, tapi kita memang sarankan sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, tidak ada pebisnis yang tidak yakin dengan produknya. Benar nggak? Tidak ada pengusaha yang tidak yakin dengan usahanya. Kenapa saya pasti pakai KK Life Force? Kenapa saya pasti pakai KK Ion Kacamata? Kenapa saya pasti minumnya kolostrum? Kenapa saya pasti minumnya SGF, vitamin C, ada Fitsol dan sebagainya. Ini produk saya. Saya percaya dengan produk saya gitu. Ini kalau beli untuk sendiri ya, ini udah cukup 100.000 poin untuk sendiri loh, apalagi kalau untuk keluarga. Gitu ya. Cukup jelas ya, Bu Dian ya, Bu Dian ya. Jadi teman-teman, saya balik ke topiknya. Kita sudah berada di perusahaan, di bisnis yang tepat di mana Anda dan saya bisa menjadi seorang pengusaha dengan memiliki kebebasan waktu dan finansial. Dan Anda juga harus tahu syaratnya bangun sistem. Saya ajak Mas Yoda, jangan bolong pertemuan. Ya, Budian, Mbak Tri, Pak Sindes, semuanya jangan bolong pertemuan. Di pertemuan Anda dapat sesuatu, itu sedang memasukkan sistem. Yaitu ketika Anda pinter, Anda paham, Anda mahir, anda nanti akan bagiin sistem ini ke tim Anda. Tim Anda pinter, mahir, dia bisa jualan, dia bisa jago untuk lakukan ini itu enak banget nih. Contoh-contoh tadi malam. Saya nggak ngomong apa-apa tadi malam. Secara produk sudah sangat menguasai. Jadi kalau misalnya saya sudah nggak terlibat di sana, tapi tetap bisa jalan, itu yang dipinginin kan. Tapi di awal kita bareng-bareng belajar. Kita bareng-bareng membangun sistem. Oke ya, jadi saya rasa ini satu topik yang kalau Anda pahami benar-benar tidak mungkin goyah. Aneh kalau sampai Anda malah setelah tahu ini bisnis luar biasa, ini bisnis yang benar-benar bisa diandalkan, ini go public, ini sudah siap untuk IPO, ini perusahaannya udah kuat banget, ini 110 titik distribusi, ini visinya juga ngeri gitu ya, komisinya juga mantep gitu, tapi Anda masih nggak menjalankan dengan serius, atau malah Anda, eh, mohon maaf nih, meninggalkan bisnis ini. Saya harap nggak ada ya gitu karena coba 1 2 tahun ini tantang diri Anda untuk Anda fokusin. Anda dibayar nggak 10 jutanya? Anda dibayar nggak 20 jutanya? Kalau Anda benar-benar serius bangun sistem, tidak mungkin 2 tahun ke depan 10 juta meleset. Nggak mungkin. Sekarang usia berapa? Tambahkan 2 tahun ke depan. 2 tahun ke depan Anda dapat penghasilan 10 juta, itu kalau di luaran susah teman-teman. Anda kerja, cari, eh, jadi karyawan, cari pekerjaan lah ya. Itu Anda minta naik gaji 2 tahun, naik gaji 10 juta, susah banget nih. Di sini Anda bisa punya kesempatannya. Oke, siap aktif Pak Sindes. Itu wah, ini besok saya bisa mampir ke sana ini awal bulan pas memang mau ke sana. Oke, cukup teman-teman. Saya berarti mesti arrange nanti mungkin ke Mbak Tri ya, tak mampir ke sana ya. Saya rencana tanggal 2 ke Solo, dari Solo mungkin lanjut ke Salatiga. Nah, di Salatiga nanti maju lagi ke rute Mbak Tri ini, bisa nggak ya? Ungaran, Pak. Ungaran ya. Mesti ini bisa dari Salatiga langsung Ungaran ya. Iya, Pak. Sebelum ke Wonosobo, bisa lah tak mampir. Yang penting cepak ke tempe kemul wae beres. Siapa? Tempe mulai mendoan, nek Ungaran. Mendoan tak berarti hujan. Nah, dari Solo ke Salatiga,
mampir ke Ungaran, maju dikit lewat ngene Pak Sindes. Wah, cocok iki. Loh, oh sekarang di Purbalingga, Pak Sindesnya, bukan Teja. Oh, Pak Sindes di bukan Teja sekarang ya, Purbalingga ya. Berarti hari Jumatnya atau Sabtunya Pak Sindes, kita mau ke Purwokerto kan pasti lewat Purbalingga. Oke ya, Bu Dian, Bu Nita sabar, Mas Yoda juga sabar. Saya berdoa agar saya bisa ke kota Anda, Karawang, Jakarta ya, sama di Pangkal Pinang ya Mas Yuda. Tanjung Pinang atau Pangkal Pinang, saya berdoa saya bisa ke sana. Ya, yuk diseriusin, difokusin ke Kepulauan Riau. Ya, difokusin, kumpulin timnya, bangun bisnis ini dengan serius, fokus. Ya, kalau Anda serius, saya makin serius dan saya akan datang ke kota Anda. Oke ya, mungkin itu untuk pagi hari ini. Thank you untuk waktunya. Sebentar lagi mau Jumatan juga nih saya. Ya, oke, mandi aja. Bu Tutina ada yang mau ditambahkan? Nah, kalau udah terakhir gini berani ngomong ini Bu Tutina. Ya, ya Bu, pingin ke anu suaranya Bu. Lah, dikangeni toh, Bu Kangen Tutina. Bu. Ya, maaf saya baru agak batuk. Ini suaranya malah temen Anu, kemarin borongnya di Kuala Lumpur kebanyakan dolan. Kuala Lumpur ya Pak. Tapi juga pas hujan juga di sana memang. Jadi kurang lama kayaknya dolannya ya, Pak. Nah, silakan Bu. Iya, selamat siang teman-teman semua. Eh, maaf ya suaranya kayak gini, tapi tetap semangat kok. Ya, Yes. jadi apa yang disampaikan Pak Dani ini adalah dasar. Jadi kenapa saya sampai hari ini tetap menjalankan bisnis ini dan tetap ada penghasilan. Kenapa saya ngomong tetap ada penghasilan? Banyak orang yang mengatakan saya sukses di bisnis A, B, C. Tetapi mereka berhenti karena apa saya yakin kalau mereka masih punya penghasilan, mereka pasti tidak akan berhenti. Nah, kalau saya dan Pak Dani, kita sudah 15 tahun di GG Indonesia dan kita tetap stay, tetap ada di bisnis ini terus, karena apa? Tetap ada penghasilan. Nah, kunci untuk bisa mendapatkan penghasilan adalah sistem. Jadi tadi Yes. seperti yang Pak Dani sampaikan, itu bisnis bisa jalan karena sistem. Jadi teman-teman, ini adalah basic. Jadi pada waktu teman-teman belajar sesuatu di sini, sistem ini harus tetap berjalan. Jadi kalaupun nanti teman-teman misalnya pindah tempat dimanapun, misalnya kayak Bu Agustin sekarang di Kartosuro, tadinya di Meranggen gitu, tapi pindah ke Kartosuro. Terus Pak Sindes tadinya di Temanggung, sekarang di Purbalingga. Pindah dimanapun eh, Anda tetap bisa jalankan bisnis ini. Kenapa? Karena sistemnya jalan. Itu jadi nomor satu adalah sistem Anda bisa benar-benar harus kuasai sistemnya dan mulai ajarkan sistem itu ke semua mitra bisnis Anda. Jadi mau baik itu customer, ya baik itu orang-orang yang mau jalan bisnis semua diajari sistem. Kalau untuk customer cara untuk jalankan sistem gimana sih? Caranya gampang, ajari mereka untuk belanja pakai keke mobile, belanja sendiri itu sistem teman-teman. Jadi hal yang sederhana, saya cuma punya orang-orang yang dalam tim saya itu sebagai customer nggak apa-apa. Tapi customernya mereka tuh kalau butuh barang itu udah harus kontak Anda gitu loh. Nah itu sistem. Kalau misalnya mereka butuh barang tapi harus kontak Anda, Mbak saya mau belanja ini tolong kirim itu belum sistem gitu. Jadi masih tergantung ke Anda. Anda masih di kuadran kiri, jadi self employee. Tapi kalau Anda mau bangun bisnis, sistem harus jalan. Misalnya saya ada Mbak Tri, posisi ada di Semarang. Mbak Tri tadi waktu ya sama saya kalau belanja pakai kakak mobile, berarti itu sistem sudah jalan. Yes. Kenapa? Karena meskipun tidak dekat dengan saya bisa ngerti laporannya. Oh, di laporan omset ada nama Tri Kusalawati karena ada omsetnya. Nah, kalau memang
semua mitra Anda lakukan sistem seperti ini, maka yang terjadi apa? Bisnis Anda akan semakin lama semakin besar. Itu jadi eh, bagi kita, bagi Anda semua yang sadar bahwa ini bisnis Anda, maka sistem tidak hanya boleh berhenti di Anda. Sistem itu harus diduplikasikan. Nah, itu kuncinya untuk menjadi besar. Nah, terus berikutnya kalau Anda punya mitra sevisi, mitra yang saya tuh pengen dapat penghasilannya, berarti tidak boleh dong cuma tahu cara belanja, tetapi harus tahu cara gimana caranya untuk melipat gandakan orang-orang yang ada dalam tim saya, mereka bisa menjalankan sistem. Caranya gimana? Caranya hadirlah di setiap pertemuan, karena pertemuan-pertemuan itu adalah pertemuan yang bisa membuat kita atau mitra kita semakin paham bagaimana caranya untuk membangun tim kita dengan sistem yang benar. Kalau misalnya eh, kita punya mitra tetapi mereka juga masih tergantung di kita, mereka kalau mau prospek harus sama kita misalnya, mereka kalau mau nawarin barang harus ngerti dulu, harus dengan kita juga misalnya. Nah, itu juga belum sistem. Itu jadi yang harus kita lakukan apa? Ikutilah semua arahan para mentor, eh, ikuti semua pembelajarannya karena kalau kita ikuti berarti kita nanti pelan-pelan juga akan bisa seperti mentor kita. Ya, Gitu. Nah, bisnis itu berkembang besar kalau duplikasinya itu benar-benar semakin banyak. Tadi Pak Dhani sampaikan 1 kali 1.000, 1.000 kali 1. Jadi Anda mau pilih mana 1 kali 1.000 atau 1.000 kali 1? Kalau Anda mau pilih 1 kali 1.000, mungkin Anda akan berhenti dengan cepat. Tetapi kalau Anda pilih 1.000 kali 1, maka Anda akan langgeng bisnisnya. Karena tidak mungkin orang 1.000 itu akan berhenti semua. Nah, mungkin ini yang bisa jadi tambahan buat Anda semua. Semoga kita semua bisa benar-benar membangun bisnis ini dengan sistem yang benar. yes, Agar bisnis kita semakin lama bukan semakin kecil, semakin semakin berkurang omsetnya, tetapi semakin besar dan semakin berlipat ganda omsetnya. Oke, selamat siang. Terima kasih. Salam hebat luar biasa. oke, gitu ya teman-teman ya. Untuk siang hari ini, thank you untuk waktunya semuanya. Eh mau konsul, oke, yes, paket premium, sip. Nah, doain deal, pasti deal, ya. Thank you untuk waktunya. Selamat siang, salam hebat luar biasa.